Polemik pernikahan sesama jenis di Malang terus memanas setelah muncul analisis dari netizen yang budiman dengan akun @putu_suryawan2 yang meragukan pengakuan Ray dan lebih condong membela Intan. Melalui pengamatan perilaku, ia menilai ada kejanggalan dari sikap Ray yang dianggap tidak terbuka dan terkesan menyembunyikan sesuatu. Alur cerita yang disampaikan juga dinilai terlalu mulus, terutama soal klaim bahwa kedua keluarga mengetahui dan merestui hubungan tersebut, sehingga memicu kecurigaan adanya manipulasi identitas sejak awal hingga pernikahan siri berlangsung. Analisis ini juga menyoroti proses pernikahan yang dinilai tidak wajar, termasuk ketidakhadiran pihak keluarga dan latar belakang yang tidak jelas. Narasi yang berkembang menyimpulkan cerita Ray tidak konsisten, sementara Intan dianggap lebih masuk akal. Perdebatan pun semakin memecah opini publik. Jadi kali ini saya bahas topik yang sedang viral yaitu pernikahan sesama jenis di Malang antara Intan dengan Ray. Jadi ini sesama cewek yang cewek asli Tulen itu yang rambut panjang namanya Intan. Sementara yang cewek jadi-jadian ngaku jadi cowok itu namanya Ray. Jadi Intan dengan Ray. Nah itu banyak yang komen. Setelah mendengar klarifikasi kedua belah pihak, kedua-duanya meyakinkan. Terus siapa yang benar gitu loh. Banyak yang komen siapa yang benar, siapa yang salah terus. Nah dalam pendapat saya pribadi saya lebih condong itu sejauh ini itu mendukung Intan. Saya lebih percaya kepada Intan daripada kepada si Ray. Kenapa saya lebih percaya kepada Intan? Pertama, itu si Ray selalu memakai masker. Baik di podcast pun dia memakai masker. Jadi di situ saya melihat ada ketidaknyamanan, keinsecurean, ada sesuatu yang berusaha dia tutup-tutupi ketidaknyamanan itu. Karena si Ray ini selalu pakai masker. Di podcast pun pakai masker. Itu satu. Dan yang kedua, kata-kata Ray itu terlalu kurang masuk akal. Dia bilang si cewek tahu dia cewek. Terus keluarga si cewek itu tahu juga bahwa dia ini adalah cewek, tapi direstui. Kemudian keluarga dia yang di Batu atau di Malang itu juga tahu bahwa hubungan dia dengan wanita itu sesama cewek. Nah, kedua keluarga merestui hubungan itu. Dari situ aja saya sudah curiga gitu loh. Nggak mungkin semulus itu. Nggak mungkin semulus itu. Yang ketiga, siapa yang mengajak nikah siri? Kalau seandainya Ray itu yang mengajak nikah siri, jelas dia menyembunyikan identitas. Karena cewek dengan cewek tidak bisa nikah resmi, makanya dia nikah siri. Jadi saya curiga si Ray ini yang ngajak nikah siri gitu loh. Nah selanjutnya si Ray ini bilang punya orang tua di Jakarta, kaya raya. Tapi apakah waktu nikah siri diajak orang tua yang dia sebut dari Jakarta itu ke Malang melihat pernikahan siri mereka? Kalau nggak ada, bisa saja orang tua yang di Jakarta itu bohong-bohongan gitu loh. Nah selanjutnya, kalau misalnya si cewek ini mau memutuskan si Ray itu, tidak mungkin menunggu sampai nikah siri kemudian malam pertama. Bisa saja si cewek bilang tidak cocok kemudian putus. Nggak mungkin mau dinikahi siri malam pertama kemudian dilihat cewek dilaporkan. Repot sendiri dia. Kalau cewek mau memutuskan paling udah diputusin, nggak perlu nunggu nikah siri sampai malam pertama. Paling diputusin di sana. Jadi dalam pandangan saya cerita si Ray ini terlalu lancarnya itu saya curiga. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari sekian banyak berita, kenapa ini yang pengen banget gua omongin? Maksudnya lu perempuan tapi lu nggak tahu yang lu nikahin itu perempuan juga. Gua nih kalau lihat cowok dikit, gue liatin tuh. Ini cowok nih, ini jantan ini, iya kan? Kelihatan, ada lah pokoknya, walaupun gak hidup. Akhirnya ini ono kejadian di Malang Ada pengantin yang merasa tertipu dengan pasangannya karena ternyata pas malam pertama itu sang suami itu ternyata sesama jenis perempuan gitu loh. Aku nggak ngerti, mereka itu mungkin nggak pacaran karena
Kalau tak baca-baca itu katanya kenal Februari gitu ya. Nah terus dia itu dijanjiin mobil Lamborghini, terus gaunnya dari Ivan Gunawan, terus apalah gitu ya. Nah nggak ngerti begitu malam pertama kok dia itu kaget karena ternyata kok sesama jenis. Nah ya ternyata lagi kemarin ini si sang suami, si Mbak Re ya, itu memberikan bantahan kalau dia itu memberikan sanggahan kalau dia itu nggak nipu. Dari awal kenal udah tahu kalau dia itu emang cewek gitu loh. Kok bisa ngapain sekarang diributin, kenapa gitu loh. Katanya si suami ini, si Mbak Re ini, dia itu udah sering ngajakin si istri ini, si cewek ini ke circle-nya, main ke temennya, dan sebenarnya udah tahu kalau dia itu emang bukan cowok. Bahkan katanya si suami ini, si Mbak Ri ini juga sampai nutupin kayak utang-utangnya. Entahlah ya mana yang benar, tapi ya lucu kalau dia udah tahu kenapa sekarang diributkan. Apa ada sesuatu yang tidak sepakat di sini gitu. Jadi aku juga nggak tahu kenapa gitu. Cuman ya lucu aja ya kalau kita mau memilih pasangan, apalagi misalkan calon suami, calon istri, itu kan bener-bener memang harus teliti. Kita beli baju, beli barang aja kita harus milih-milih gitu. Apalagi ini untuk pasangan hidup, untuk suami atau istri. Kemarin tuh aku udah mau bikin VT gitu loh tentang Mbak ini menjadi korban itu ya kasihan gitu ya. Terlepas dari apapun dia ceroboh, nggak milih-milih, itu aku kasihan. Tapi setelah mendengar dari pihak si suaminya ini, si Mbak ini, loh kok ceritanya beda gitu, versinya beda, entah yang mana yang benar. Tapi ya kalau emang dia udah tahu dari awal nih, ngapain juga dia lapor ke polisi. Terus nyari apa? Terus si Mbak suaminya ini juga memberikan bantahan bahwa dia tidak nipu karena si cewek ini udah tahu lah sebenarnya dari awal siapa dia itu udah tahu. Jadi ini apa maksudnya gitu? Ya aku juga nggak tahu sih ya. Mungkin kita tunggu aja kebenarannya seperti apa ya, kita tunggu aja ya. Jangan karena mobil Lamborghini dan uang ratusan dolar malah ditipu. Inilah kisah dari seseorang perempuan yang bernama Intan Anggraini, berusia 29 tahun dari kota Malang. Dia histeris karena mengetahui kalau suaminya itu seorang perempuan. Hal ini terungkap pas malam pertama. Akhirnya dia melaporkan Siri ke polisi atas dugaan penipuan. Intan bercerita kalau mereka berdua ini memang saling kenal dan memutuskan untuk berpacaran pada bulan Februari tahun 2026 dan memutuskan untuk menikah pada bulan April. Pernikahannya ini berlangsung di rumahnya Intan. Intan tidak curiga sama sekali bahwa Ri ini seorang perempuan. Intan ini mengaku tidak curiga sama sekali sama Siri karena tingkah laku dan suaranya Siri seperti laki-laki biasa pada umumnya. Tapi yang anehnya saat menikah, Ri ini tidak membawa keluarga satupun. Dia mengaku bahwa dia ini seorang anak yatim piatu, guys. Setelah pernikahan baru sadar bahwa Siri ini seorang perempuan. Setelah pernikahan baru terungkap bahwa Ri itu bukan seorang laki-laki dan akhirnya Intan melaporkannya. Sekarang Polresta Malang sedang mengusut kasus ini, guys.